Oke guys, kali ini kita berada di Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta, tokoh proklamator Republik Indonesia yang berada di Jalan Soekarno-Hatta nomor 37, Bukit Tinggi. Ayo kita masuk. Tempat ini dibuka untuk umum dan jam operasinya yaitu dari jam 8 sampai jam 5 sore, di mana waktu bukanya yaitu dari Senin sampai Minggu. Baiklah, sisi pertama yang akan kita jelajahi adalah kamar bujang Bung Hatta. Sekarang kita berada di kamar bujang Bung Hatta, yang dulunya kamar ini adalah tempat belajar beliau, dan di sini juga terdapat banyak foto beliau dan juga ada berbagai macam buku-buku beliau. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam ruangan utama Bung Hatta. Sekarang kita sudah berada di ruang tamu Bung Hatta, dan di sini terdapat berbagai macam foto bersejarah beliau. Di sini juga terdapat ranji atau garis keturunan Bapak Bung Hatta, baik dari pihak ibu dan pihak ayah Bung Hatta. Terus di sini juga ada foto paman Bung Hatta serta ibu beliau. Bapak Bung Hatta adalah wakil pertama Presiden Republik Indonesia. Beliau lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Sudah ditinggal meninggal oleh ayahnya berusia 30 tahun. Dan Bung Hatta dibesarkan dan diperhatikan oleh kedua pamannya tadi. 2 tahun setelah itu ibunya dapat jodoh, menikah lagi sama pengusaha batubara pada zaman itu, Mas Agus Hajining namanya. Orang Palembang, punya anak 4, adik tiri Bung Hatta. Bung Hatta kalau satu ibu satu bapak cuman berdua. Kalau satu bapak dia 10 orang. Anak paling bungsu oleh bapaknya. Kenapa 10 orang? Karena bapaknya pada usia 30 tahun, istrinya ada 3. Istri pertamanya orang Kutu Tangah Payakumbuh, istri keduanya orang Batu Ampar, istri ketiganya orang Aur Tajungkang Tangah Sawah. Ini nama daerah dulu, Aur Tajungkang Tangah Sawah. Bung Hatta lahir di rumah ini pada malam Senin tanggal 12 Agustus 1902. Pada usia 9 tahun dia masuk SR, tahu SR? Sekolah Rakyat, setingkat dengan SD. Tamat 1915, pindah ke Padang. Bung Hatta pun tinggal di rumah ini hanya selama 13 tahun. Dia lahir 1902, 1915 sudah tidak tinggal di rumah ini lagi. Dia pindah ke Padang 3 tahun, setelah itu pindah lagi ke Jakarta 3 tahun. Berangkat ke Nederland, S1, S2-nya di Belanda Bung Hatta. Pulang-pulang ke rumah ini 1932. Berangkat lagi ke Jakarta 1933. Di sebelah sini terdapat kamar Mama Saleh, dan ayo kita masuk ke dalam kamar Mama Saleh. Di pojok sini ada mesin jahit lama Mama Saleh. Dan ini ada di bagian sini terdapat tempat tidur dari Mama Saleh. Ada juga meja.
Sekarang kita lanjut ke kamar Paman Idris. Jadi, rumah Bapak Hatta ini dibangun kembali pada tahun 1994 dan diresmikan pada tahun 1995, yang mana pembangunan rumah ini dimundurkan ke belakang sejauh 10 meter dari bangunan aslinya. Makanya di dalam kamar Paman Idris ini terdapat sumur, yang mana sumur ini dulu adanya di belakang rumah. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Oke, sekarang kita sudah berada di bagian belakang dari rumah Bung Hatta. Dan di sini ada lumbung padi. Ada dua, yaitu lumbung padi Saleha atau Idris dan lumbung padi Aminah. Lanjut kita ke kamar bujangnya Pak Bung Hatta. Di sini ada sepeda lama dari Bapak Bung Hatta. Di sini juga ada dapur, tempat keluarga beliau memasak, dan di sini terdapat rak piring. Dan intinya masih alat-alat dapur lama ya. Dan sini juga ada sebelah dapur tadi ada kamar mandi ya. Ini kita masuk. Dan bentuk kamar mandi Bapak Bung Hatta. Di sebelah sini terdapat ruang bendi dari Pak Bung Hatta, dan ini bentuk dari di sini ada, kita bisa melihat ada kandang kuda, di mana ada terdapat tiga ruangan dari kandang kudanya. Dan satu terdapat dari kamar ruang bendi juga. Oke, rumah Pak Bung Hatta ini terdapat 2 lantai, dan tadi kita sudah menjelajahi lantai pertama, dan sekarang kita lanjut ke lantai kedua. Di lantai, mau masuk ke lantai 2, terdapat sebuah ruangan di mana dalam ruangan ada gantang beras, sukat padi. Ya, ini masih peninggalan-peninggalan yang masih tradisional ya guys. Ini ada meja makan keluarga. Di meja ini ada ceret air minum yang masih tradisional ya guys. Di sini ada foto kuburan, masjid, rumah bako Bung Hatta di Batu Hampar, Payakumbuh.
Dan di sebelahnya ada Bung Hatta memberikan kenang-kenangan kepada saat peresmian peternakan Padang Mangga Teh Payakumbuh pada tahun 1953. Oke, kita lanjut ke lantai 2 ya guys. Di sini ada tangga yang masih tradisional. Ada beberapa anak tangga. Oke. Sudah berada di lantai kedua dari rumah Bapak Bung Hatta, dan di sini terdapat meja pertemuan keluarga. Di dalam ruangan ini juga terdapat beberapa foto-foto keluarga Bapak Bung Hatta, dan ini adalah salah satu kamar yang terletak di lantai 2 dari rumah Bung Hatta, dan ini adalah kamar lahir Bung Hatta. Ayo kita tengok-tengok ke dalam. Di sebelah sini ada tempat tidur, ada meja, dan di sini ada beberapa macam foto, dan ini ada peresmian pemakaman Masjid Tabligiyah Garege Bukit Tinggi pada tahun 1970. Dan ini adalah foto Ibunda Bung Hatta yang bernama Ibu Saleha, dan ini adalah foto Bung Hatta pada usia 13 tahun. Ini foto Bapak Bung Hatta ketika berumur 13 tahun. Dan ini foto Bapak Bung Hatta memakai toga sebagai ciri seorang ilmuwan. Dan sedangkan foto yang paling ujung adalah foto Bapak Bung Hatta bersama 2 teman ketika sekolah di Sekolah Mulo di Padang. Di dalam kamar ini ada sebuah lemari yang khususnya untuk tempat barang-barang antik, dan barang-barang antiknya seperti ini. Dan selanjutnya kita lanjut tengok-tengok kamar. Di sini ada kamar dari kakek Bapak Bung Hatta. Ayo kita tengok-tengok ke dalam. Di sini ada tempat tidur kakek dari Bapak Bung Hatta. Di sebelah sini ada sebuah lemari yang isinya bisa kita tengok-tengok seperti ini. Oke, di sebelah sini terdapat sebuah teras yang bisa digunakan untuk bersantai-santai. Ayo kita tengok. Di teras ini terdapat sebuah kursi goyang punya Bapak Bung Hatta. Dan kursi ini tidak boleh diduduki karena di atas kursi ini ada tulisan dilarang duduk. Dan dari atas teras lantai 2 ini kita bisa melihat keramaian dari atas.
Sebelum kita ke bagian belakang teras rumah Pak Hatta di lantai 2, mari kita lihat-lihat foto-foto Bapak Hatta. Sini terdapat beberapa foto peresmian Balai Kesehatan Ibnu Sina Bukit Tinggi, yaitu pada tanggal 30 Oktober 1969. Dan di sebelahnya terdapat foto putri-putri Pak Bung Hatta ikut menghadiri upacara peresmian Rumah Sakit Islam Ibnu Sina pada tanggal 30 Oktober 1969. Dan di sebelahnya lagi juga terdapat beberapa foto, yaitu Batagak Kudo Yarsi Ibnu Sina dan peletakan batu pertama tahap ketiga, yang itu pada tahun 1974. Oke, di bagian belakang dari lantai 2 terdapat sebuah teras, di mana dari teras ini kita bisa melihat pemandangan bagian belakang dari lantai 1. Dari sini kita bisa melihat dengan jelas lumbung padi. Terdapat dua lumbung padi. Oke, kita udah melihat semua bagian dari rumah Bapak Bung Hatta, baik dari bagian lantai 1, lantai 2, dan juga bagian belakang dari rumah Bapak Bung Hatta. Dan intinya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Sampai jumpa di lain waktu.